Oke, baby. Apa namanya, kali ini aku tuh pingin, kan tadi kan seperti yang baby apa nih tanyakan, kamu nonton apaan sih gitu kan. Nah, jadi ya sekalian aja kita bahas. Jadi aku kan tadi kan lihat tentang BTS yang lagu baru yang Permission to Dance ya kan. Nah, ya emang bagus sih, cuman aku tuh lebih kepikiran kesininya loh baby. Apa namanya, aku memang lihat video itu bagus ya, cuman maksudnya tuh gini, baby kan tahu sendiri, apa namanya, aku tuh apa nih yang aku suka tuh ya bisa dibilang seorang dangduters lah, benar nggak sih? Baby udah tahu itu dari awal ya. Nah, jadi gini, aku perhatiin gitu ya, sebelum waktu benar-benar booming tentang apa namanya ya, terutama yang bikin booming itu sih yang aku tahu ya waktu semenjak BTS ini gitu. Nah, jadi maksudnya gini, sebelum muncul tren lagu-lagu Korea segala macam gitu, aku tuh merhatiin tuh orang-orang tuh pada kesukaannya tuh beda-beda gitu baby. Tapi yang aku perhatiin semenjak booming tuh pada ngikut gini. Pertanyaan aku tuh, emang kesukaan seseorang tuh bisa berubah-ubah ya, atau selera orang tuh bisa berubah-ubah? Jadi dari aku yang sukanya aliran genrenya ini jadi suka genre ini gitu, dan itu tuh jadi seragam gitu baby. Gitu. Nah, jadi apa nih, kayak kalau menurut baby sendiri gimana sih? Ya, kalau menurut aku kita ngomongin berarti soal tren ya. Tren, soalnya memang di dogma kita tuh udah terbiasa ngikutin tren ya. Tapi oke, sorry, apa namanya, kan baby kan sebelumnya kan pernah baby pernah tinggal di Filipina. Selain Filipina ada nggak negara lain yang apa nih baby datangin, atau kalau tinggal di Filipina aja? Kalau negara lain selain Indonesia? Moskow, Moskow, Moskow termasuk Rusia ya? Berarti ibu kotanya Rusia. Oh, sorry. Apa namanya? Jadi baby pernah tinggal di 2 negara selain Indonesia, Manila dan Moskow. Kalau selain itu yang baby datengin negara mana aja? Kalau dateng maksudnya untuk berlibur ya, udah kalau berlibur udah lumayan sih. Coba bisa disebutkan apa aja? Maksudnya biar nggak taunya nggak real gitu kayak gimana. Kan harus jelas. Ya dekat-dekat aja deh, nggak usah ngomongin jauh-jauh ya. Iya, sebutin aja berderet coba. Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei belum sempat, Korea Selatan, Hong Kong, China, dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain. Oke. Nah, maksudnya tuh aku mau tanya, apakah budaya tren yang apa nih, tren yang kita bahas itu kan ngikut jadi seragam gitu, ini terjadi di Indonesia aja atau terjadi di negara lain juga? Oke, tadi kita ngomong menarik. Kamu ngomong soal tren. Orang memang suka ikutin, tapi terutama aku mau agak concern ke yang namanya K-pop. Oke. K-pop ini. Ya. Jadi K-pop ini agak menarik. Kamu tahu nggak, Korea ini sebenarnya negara yang tidak punya sumber daya apa-apa. Itu kenyataannya ya. Oke, lalu. Tapi dia bisa maju dia bisa jadi negara yang berdaulat. Oke. Syarat negara itu bisa berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri adalah mereka harus mendominasi sesuatu. Oke. Amerika mendominasi militer. Sorry, ini topik agak jauh sedikit. Mendominasi militer dan mendominasi yang namanya currency, mata uang. 50-60% transaksi dunia menggunakan US dollar. Yes. That's why US dollar sangat mendominasi. China bisa menjadi negara yang super power dan berdaulat karena dia mendominasi yang namanya trade, perdagangan, ekspor impor, jalur dagang dimanapun. Jepang bisa jadi negara kuat karena dia mendominasi teknologi pada saat itu. Meskipun teknologinya belajar dari negara-negara barat, tapi dia mendominasi. Oke. Ini menarik Korea. Mereka mendominasi yang namanya beauty. Sebelum terjadi K-pop ya. Oke. Ini beauty dulu ya. Beauty. Jadi groundworknya adalah dulu difokuskan adalah produk kecantikan orang-orang Korea yang kulitnya mulus banget, kayak pantat bayi. Pantat bayi kalau mulus kali. Nah, kamu perhatiin film-film Korea
dan juga aktor-aktornya, film-filmnya dulu sebelum mereka lebih suka kalau menyorot sesuatu, sebuah film yang namanya kita bilang drakor, drama Korea itu mereka suka memfokuskan ke muka. Iya benar. Muka dari tanpa aktor kita dan sadari ya. Tanpa kita sadari betapa wah mulus banget manusia dari negeri ginseng ini. Dan mereka itu mengemasnya itu membuat kita tidak sadar bahwa mereka itu sedang memprogram kita, memprogram kita, ya seperti itu, oke? Nah, dan juga penggunaan aktor-aktor ini sebagai salah satu supaya bisa masuk kemanapun, betapa luar biasanya produk Korea, produk kecantikan akhirnya merambah ke yang namanya oplas. Yes. Operasi plastik. Korea itu tergolong yang cukup baik loh. Skincare aja tuh terpakunya apa namanya? Korea gitu. Dan kamu tahu, berasa nggak sih kamu menyaksikan drama Korea segitu banyak ini dengan biaya yang relatif murah, bahkan gratis? Gimana? Kamu bisa menonton serial drama Korea ini dengan harga yang relatif murah atau gratis. Yang pernah baby bilang gratis itu bahaya. Nah, aku juga pernah ngomong sama kamu, berhati-hatilah dengan sesuatu yang gratis. Karena bisa jadi sesuatu yang gratis itu memprogram Anda adalah produknya. Maksudnya gimana, coba baby jelaskan ke pemirsa. Oke, bisa jadi kamu adalah produknya. Kamu manusia ini adalah produknya. Kenapa bisa manusia ini yang jadi produk? Oke, dan ending. Oke, jangan lompat ke ending. Akhirnya kita ini semua jadi tertarik untuk mengikuti tren Korea ini. Diet ala Korea, skincare yang kamu jadi maksudnya tuh apa namanya, produknya ini kita jadi diperalat gitu ya, menggunakan produk dia secara tidak sadar yang mungkin sebenarnya kualitasnya sedikit lebih bagus lah dari kita, membentuk suges kita jadi produk ini tuh sangat bagus. Akhirnya kan apa-apa kiblatnya untuk produk kecantikan tuh larinya ke sini, Korea dan itu sudah terpikir dari awal sebelum apa namanya menciptakan kecantikan dan drakor ini gitu ya. Karena memang ini disupport sama pemerintah. Ini adalah di sana. Disupport sama pemerintah sana untuk masuk. Dan ini sangat menimbulkan ketertarikan masyarakat pada Korean things ini. Hal Korean ini nggak cuma produk, tapi aktornya, aktrisnya kayak Blackpink, BTS. Bahkan ini bisa dijadikan sebuah political tools, tapi ini aku nggak mau merambah ke sana, ke political tools, ini terlalu jauh. Nah, kenapa rakyat kita jadi seperti kayaknya wah kok banyak banget orang yang ikutin tren Korea ini? Ingat, kita ini 270 juta penduduk Indonesia. 270 juta penduduk Indonesia. Jakarta sendiri 5 juta, 10 juta. 10 juta. Kamu bayangkan kalau ada 30% aja yang jadi konsumen tetap dari produk Korea ini. Jadi apa nih santapan lezat untuk mereka ya, Indonesia ini gitu. Kita ini jadi pasarnya, kira-kira seperti itu. Oke, matang juga ya. Matang sekali. Ini sebuah groundwork yang sangat luar biasa dari gimana produk kita mau berkembang. Nah, kalau ini sebenarnya agak melewati udah agak jauh ya dari kita ngomong yang mau kita bahas ini. Ini sebenarnya semangat nasionalisme kita harus dibangun ulang untuk hal ini. Iya, karena apa nih yang aku perhatiin tuh gini baby, memang dari segi kita jangan ngomong terlalu luas lah, kita bicara di lingkungan kecil dulu, karena untuk membentuk pola pikir meluas itu berasal dari sekelompok kecil dulu gitu. Nah, maksudnya itu gini, yang terjadi kenyataannya adalah kalau misalnya ibarat nih baby di satu geng gitu ya, di satu pertemanan aku misalnya gitu ya, dan aku nggak seragam dengan mereka gitu, yang misalnya notabene mereka itu udah seragam suka sama Korea, BTS dan lain-lain gitu ya. Nah, aku nggak itu tuh malah jadi nggak asik lu. Iya, nggak asik lu kayak reject gitu, paham gak sih? Lu nggak gaul, nggak asik. Gitu. Dari situnya aja tuh udah salah gitu sebenarnya. Oke. Kalau salah menurut kamu, tapi menurut mereka enggak.
Oke. Jadi maksudnya apa namanya? Ya kesimpulan aku tuh kalau misalnya seperti itu kita enggak maksudnya insecure dengan passion kita masing-masing gitu. Nah, itu tuh kalau kita udah insecure dengan passion kita masing-masing, gimana kita mau kalau bahasa aku tuh gimana kita mau sukses atau karena kan gini, untuk kita sukses itu kita harus maju menjadi diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita nggak maju menjadi diri sendiri itu ya gimana mau maju, kita aja maju dengan tubuh robot gitu kan. Gitu maksud aku tuh. Nah, menurut Baby gimana? Ini menarik, ini kayak ada di video kamu yang lama yang menceritakan tentang bagaimana dulu kamu menjadi orang lain. Yes. Untuk diterima masyarakat. Yes, itu tepatnya pada saat kuliah. Ya, dan kamu menjadi Dani Zola. Ya, itu tepat ya. Dan kamu menjalani itu, malah aku bilang gak nyampe setengah hati. Kamu karena hanya ingin mendapatkan pengakuan. Nggak ada hati malah. Nggak ada hati. Nggak ada hati. Jadi itu tuh adalah suatu karya yang luar biasa yang aku ciptakan, dan kenapa aku nggak pernah malu untuk menyebutkan sosok Dani Zola ini yang aku ciptakan pada saat itu, karena gini. Dari aku kecil, seperti yang aku ceritain sama Baby, bahwa aku tuh waktu kecil tuh kenapa aku bisa sampai tremor, karena dari kecilnya aja aku bicara secara garis besar, aku tuh banyak dimarahin tanpa aku sadari apa salah aku gitu kan. Ya, karaktermu dibunuh lah. Iya, karakter aku tuh dibunuh karena waktu itu tuh perilaku aku yang gemulai, anggun, dan bukan ngondek ya jatuhnya, cewek lah kayak gimana. Nah, tapi aku bisa seperti itu tuh tanpa pengaruh eksternal gitu. Dari umur berapa tuh? Itu dari pertama sadar kehidupan, Baby. Gimana? Sebelum belum sekolah malah itu. Belum sekolah jauh. Itu tuh aku tuh belum sadar gender. Yang aku tahu itu ada yang aku lihat itu ada yang pakai baju bagus, ada yang nggak pakai baju bagus. Yang maksud aku itu yang pakai baju bagus itu adalah wanita. Yang pakai rok kayak gitu. Aku tuh nggak paham itu tuh perempuan, itu tuh laki-laki. Tapi aku tuh banyak kalau bahasa Baby itu dipatahkan karakter atau banyak dimarahin tapi akunya nggak sadar gitu. Nah, makanya aku tuh tremor karena aku nggak tahu alasannya apa gitu. Karena aku tuh jatuhnya nggak bisa apa-apa, sehingga pada saat aku aku nggak bisa mengingat terlalu detail umur berapa, cuman lulus SMA, aku tuh udah enggak lulus SMA, aku tuh udah dari SMP kelas 2, Baby. Udah dari SMP kelas 2 tuh aku tuh bertekad untuk mendapatkan pengakuan keluarga dan lingkungan. Jadi dari kelas 2 SMP tuh aku yang udah masuk geng waktu itu, Baby. Jadi aku baru cerita sekarang ya. Nah, jadi aku tuh waktu itu tuh, Baby, kan dari TK itu kan aku kalau pakai baju itu ininya gede bajunya, tapi celananya tuh nggak pernah mau ganti biar jadi hot pants. Nah, dan pakai kaos kaki panjang, dan aku tuh ya kayak gimana sih, cewek centil kayak gitu. Nah, dan itu tuh makanya aku tuh bulian segala macam tuh udah jadi makanan sehari-hari. Dan itu terjadi sampai kelas 2 SMP gitu. Dan kelas 2 SMP aku udah benar-benar lelah karena aku tuh bulian itu bukan hanya di luar, tapi di internal aku juga, di keluarga. Dan keluarga tuh maksudnya kayak saudara-saudara gitu. Aku juga mendapatkan diskriminasi, bulian, dan bahkan siksaan gitu. Disiksa juga. Iya, bahkan gitu. Nah, jadi aku udah lelah, jadi aku maksain bener-bener tekad gitu. Waktu itu tuh yang aku lihat, cowok itu pakai celananya longgar yang segini loh, Baby, tahu nggak sih waktu SMP. Nah, aku ngikutin. Terus pakai bajunya tuh gede dilinting gitu kan. Nah, itu tuh aku udah ngikutin segala macam sampai akhirnya karena gini, Baby, sesuatu yang kita tuh punya trigger besar, terus kita menggebu-gebu, antusias, itu tuh kan pasti penyesuaiannya ada masa transisinya, ada jangka gitu kan. Nah, transisinya tuh waktunya tuh dari kelas 2 SMP sampai aku lulus SMA. Jadi SMP itu paling labil, nah SMA itu agak kalem, nah kuliah jadi gitu, Baby. Dani Zola gitu. Nah, terus lanjut tadi dia lagi minum. Sorry. Kayak gitu. Jadi intinya kita tuh nggak bisa maju kalau misalnya kita nggak jadi diri sendiri gitu, nggak dengan
passionnya tersebut gitu. Iya. Nah, kalau aku bukannya mau mengkritik, baik lagi ke sistem pendidikan kita sih sebenarnya yang membuat kita tuh jadi punya mindset seperti ini. Iya sih benar, itu juga. Tapi tidak dipungkiri aku pun juga menelan bangku pendidikan sampai kita sama-sama sampai sarjana istilahnya dengan sistem pendidikan yang Jadi S1, S2? S1. Oh sama kita. Oh iya cocok kita juga. Itu yang membuat kita tuh suka ya jadi apa, tapi kita nggak pernah jadi siapa. Nah benar. Nah itu kalau ditanya misalnya. Jadi menjadi bukan menciptakan. Iya. Nah iya, balik kan? lagi kalau misalnya ditanya, lu jadi apa? Nah Jadi pengacara, jadi dokter, jadi insinyur, semuanya adalah apa. Tapi pernah nggak ditanya, jadi siapa dirimu? Kenapa aku suka ngomong siapa? Karena dengan kita menjadi siapa itu kita tidak dibatasi oleh profesi-profesi tersebut. Contoh lah, kayak misalnya kamu, DJ, siapa Miss Catherine? Yes. Fashion, DJ, YouTuber. Kamu S1-nya apa? Public Relation. Iya. Paling kamu sarjana ilmu komunikasi gitu kan. Nah, aku apa? Dulu sarjana teknik. Kalau ditanya apa profesi aku gitu kan. Dulu aku cuma bisa bilang jadi apa? Jadi sarjana, jadi insinyur. Karena aku lulus teknik sipil. Tapi kalau ditanya siapa Vincent, aku bisa menjawab kalau aku tuh Vincent ini adalah binaraga. Jadi karakter sendiri gitu. Karakter sendiri. Yes. Jadi banyak gitulah, banyak hal yang bisa didapat dari kamu. Dari beberapa yang mungkin yang beberapa jadi public figuremu, mereka nggak terfokus pada yang namanya profesi, tapi mereka menjadi diri sendiri. Nah, jadi apa nih dengan yang back to tadi Baby bilang apa namanya menjadi bukan menciptakan, kalau bahasa aku seperti itu, yang realita yang terjadi menyebabkan kalau misalnya ada yang berbeda, jadinya tuh itu didiskriminasi. Lu nggak oke, lu nggak asik gitu, kayak gitu kan. Bahkan gitu. yang aku potong sedikit, ini bahkan terjadi yang menurut aku sangat disayangkan waktu zaman aku kuliah. Lu lulus ntar mau kerja apa? Mau kerja di mana? Semua pertanyaan yang udah paling klasik 90%, mungkin hampir 100%, lu mau kerja di mana, mau kerja apa? Ada yang mau jadi konsultan, ada yang mau jadi manajemen konstruksi, ada yang mau jadi kalau di teknik itu apa yang bagian gambar, arsitek, terus ada yang dokter. Nah, ketika ada satu orang yang menjawab, gue mau jadi pedagang, yes, itu diketawain. Bahkan ada yang mau jadi, bahkan dulu ada satu nih teman, kisah nyata juga, dia itu dibully habis-habisan karena dia berdagang. Enggak kan, ini satu yang paling sukses karena dia menjalani yang namanya multi level. Dulu dia tuh jualan pulsa. Dulu jualan pulsa dan di zaman kuliah itu. Zaman kuliah dia jualan pulsa karena memang keluarganya susah. Sekarang dia udah sukses, dia udah pindah rumah di salah satu kawasan elit di Pantai Mutiara Pluit. Dan menjalani LLM. Bahkan dia udah sukses pun waktu itu banyak bulian. Jadi waktu itu detailnya lah, aku nggak perlu sebut nama. Itu mah mobil Ferrari dia sewaan. Sampai ada Ferrari? Iya. Wow. Jadi dia benar-benar udah sukses banget. Terus aku langsung nyeletuk saat itu. Gila ya, hebat juga kalau dia bisa nyewa selama 2 tahun. Waktu dia udah 2 tahun, aku tahu dia punya mobil itu. Sekarang udah 6 tahun dia punya mobil itu dan masih ada. Dan kalau omongan itu masih ada, aku bilang hebat banget dia bisa sewa mobil itu 6 tahun. Ya, oke. Itu udah. Bahkan ada satu teman aku yang pedagang tadi. Sampai sekarang aja masih dibully gitu ya. Enggak, sekarang aku udah nggak tahu. Maksudnya sampai ke tahap itu. Ya sampai ke tahap 2 tahun aja masih dibully. Gila ya. Udah sampai membuktikan aja masih dibully. Tapi gitu ya balik lagi si orang yang teman aku yang sukses ini, dia nggak akan peduli dengan omongan. Iya, cuman maksudnya tuh yang kan kita membahas apa nih kebudayaan yang terjadi di lingkungan sosial ini. Betul. Nah, oke, kita lanjut yang tadi pedagang tadi. Sebenarnya gini loh, pedagang itu ya, kamu harus katakan gini, pedagang pengusaha itu merupakan sebuah profesi yang cukup mulia. Yes. Kenapa? Sehebat apapun kamu jadi insinyur, kamu jadi apa,
Tapi pedagang inilah yang pada kenyataannya kamu lihat di lapangan, mereka mempekerjakan banyak orang yang tidak bisa bekerja. Yes. That's it. Menurut aku memang nggak seberapa besar penghasilan mungkin dan tidak bergengsi seperti orang yang punya Tapi minimal bisa mempekerjakan orang. jelas dan punya penghasilan yang tak terbatas. Yes. Nah tapi begini loh, kita punya pride, punya prestis. Apa profesi lu? Dokter. Aku insinyur misalnya. Meskipun aku sekarang udah nggak tenggelam di bidang itu. Aku nggak pernah membanggakan lagi gelar titel aku karena tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Kamu tahu setelah memahami gitu iya, setelah memahami yang namanya the real life. Mungkin ini akan relevan di zaman 30-40 tahun lalu, zaman orang tua kita. Iya. Ini relevan sekali untuk jadi insinyur, jadi dokter. Sekarang mau ngomong kasar gini loh, bahkan seorang YouTuber aja punya penghasilan lebih besar daripada dokter spesialis. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan itu memang terjadi nyata. Silakan dicek. Ada beberapa YouTuber top, aku sebutkan namanya kayak si PewDiePie. Kalau di Indonesia itu, yang kita nggak perlu sebutlah, siapapun tahu. Lihat saja penghasilannya per bulan, per video, itu semua bisa dicek. Dan itu punya potensi yang lebih wah daripada seorang yang mesti sampai sekolah tinggi-tinggi di kedokteran, sampai ngambil spesialis, mungkin sampai jadi profesor. Makanya Bibi semangat kan. Kayak gitu, makanya apa namanya back to passion tadi sendiri gitu ya Baby. Kita tuh apa namanya dari awal kan sebenarnya gini, kalau aku tuh udah maksudnya gini, bukan sebatas passion, diri akunya sendiri aja udah kontroversi dari kecil, bener ya Baby gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku Baby diterima gitulah dari benar-benar kecil gitu dengan istilah gini, makanya aku tuh suka ngingetin Baby kalau misalnya aku live streaming, kalian jangan pernah bermain-main dengan yang namanya gender sama anak-anak kalian. Jadi maksudnya gini, suka banyak kasus Baby orang tuanya atau saudara-saudaranya ke anak kecil itu, misalnya anak laki-laki pakai baju perempuan. Jangan main-main seperti itu. Itu untuk aku tuh haram. Kenapa? Karena itu bakal membentuk biologi si anak tersebut. Psikologis. Sorry. Salah. Psikologis ya. Oke. Nah, itu bakal membentuk psikologis anak tersebut gitu. Nah, jadi maksud aku gini, tapi kalau misalnya kalian sudah mengarahkan ke arah yang sangat benar dan sebenar-benarnya, sampai minimal SMP lah, beres SMP sebenarnya itu udah agak lewat juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sampai SMP akhir kalian udah mengarahkan benar dan sebenar-benarnya masih seperti itu gitu, maksudnya tuh misalnya gendernya cowok tapi nggak perlu disebutkan lah, nggak perlu dijelasin, masih seperti itu, ya berarti itu bisa bawaan hormon atau berhubungan dengan gen, whatever dengan itu gitu. Atau perlakuan orang tua pada saat anak itu masih kecil yang orang tuanya tidak sadari atau lingkungan lakukan, tapi tidak disadari dan tidak diketahui oleh orang tua dari kecil. Berarti itu masuknya eksternal dong Baby? Bisa jadi. Nah itu kan eksternal. Nah, maksudnya faktor itu banyak, tapi faktor itu sebisa mungkin itu butuh sebuah kelapangan dada dan sebuah keberanian yang luar biasa dari seorang tua. Itu kan berarti jatuhnya kesalahan Baby kalau seperti itu. Untuk mengakui itu. Yes, jadi gini, maksud aku adalah kita berbicara dulu yang secara alami dulu, gitu, alami dulu yang memang faktor internal. Oke, fine. Kalau tadi Baby bahas faktor eksternal aja sebenarnya kita harus butuh kelapangan dada, apalagi yang faktor internal. Kebayang nggak sih Baby sampai aku bisa tremor kayak gini? Untung aku sekarang masih bisa maju sampai ke titik sekarang aja udah untung gitu kan Baby. Untung aku nggak nanti bisa disensornya. Ya, untung aku nggak ke ODGJ. Seperti itu lah. ODGJ. Bisa disensor ya nanti. Nah, untung aku nggak sampai ke situ. Jadi maksud aku tuh apalagi tadi Baby bilang. Jadi kalau misalnya eksternal aja butuh kelapangan dada, apalagi internal gitu. Nah, maksud aku ini hubungannya dengan gender deh gitu ya. Nah, kalau misalnya aku Baby diterima dari dulu gitu ya, dari dulu menjadi diri aku sendiri, mungkin aku sekarang Baby bakal ketemu dari segi fisik aja mungkin gitu ya. Ini mungkin udah
apa namanya, nongpoy gitu kan. Bisa jadi seperti itu karena Who knows? ya gitu kan, nongpoy dengan kecerdasan luar biasa karena aku udah merdeka dari kecil dan apa namanya, aku nggak ngalamin depresi, nggak ngalamin ngelamun gitu, nggak ngalamin segala macam. Akhirnya informasi-informasi itu bisa terserap dengan keadaan sehat dan sesadar-sadarnya gitu kan. Nah, maksud aku tuh bisa menjadi orang berkualitas dengan menjadi diri aku sendiri. Nah, apa nih, itu yang berhubungan dengan gender. Nah, yang kalau misalnya kita berbicara di dunia apa nih, dunia apa namanya baby, mayoritas gitu ya. Nah, aku tuh sempet bicara juga lah sama baby yang apa namanya, sebenarnya gini. Banyak kasus ini apa nih, ini harus aku katakan dengan jujur karena ini adalah kenyataannya gitu ya. Si anak kecil ini gitu, dia apa namanya, nilai matematikanya itu 3 atau 2 gitu kan. Nah, dan dia itu bagusnya itu di olahraga misalnya gitu kan, atau di penjas. Kan penjas kan bilangnya penjas, nah itu tuh malah yang terjadi baby, malah dilesin matematiknya. gitu. Iya, matematiknya malah. Oke, menurut baby gimana, silahkan. Ini sebuah tren yang menurut udah aku membudaya banget ya. Kecerdasan banget. anak itu dinilai dari berapa nilai matematika, pinternya dia dalam sains. Tapi infrastruktur kita pun juga tidak mendukung anak itu untuk jadi berprestasi di olahraga dan jadi something kayak di luar negeri. Bahkan sering ada omongan, lu olahraga terus, lu gede mau jadi apa? Kalau di luar negeri, anak yang jenius di olahraga mungkin 4 tahun sudah masuk akademi. Kalau yang berbakat saja 7 tahun udah akademi. Something like that. Kalau yang standar-standar 11 tahun. Intinya apa? Mereka dari usia muda udah difokuskan kemana, tapi mereka masih mendapatkan pelajaran umum yang diperlukan dari mereka yang mendasar untuk menghadapi kehidupan sosial. Tapi perlahan-lahan mereka mulai ditambahkan semua fokus di passion mereka masing-masing gitu, bakat dan passionnya mereka masing-masing. Minat dan bakatnya. Ya, minat dan bakatnya. Jadi maksud aku tuh dari konsep pendidikan Indonesia, konsep apa namanya, konsep perfect untuk kata pintar aja tuh udah salah sebenarnya. Mendiskriminasikannya salah, udah salah. Kenapa aku bilang salah? Karena pintar bagi kita, harus jujur aku sebutkan sekali lagi bahwa nilai semua tuh harus bagus gitu kan. Terus dari ini tuh harus bagus, sehingga yang terjadi kalau misalnya ada di satu sisi yang kurang, salah satunya misalnya matematika kita contohkan, malah oh ini kurang, oh ini harus dilebihkan. Udah salah gitu konsepnya. Sekarang gini, manusia itu bukan robot, dan manusia itu kelebihannya itu seperti yang pernah Baby bilang gitu kan, manusia itu kelebihannya di sini gitu kan. Kalau yang Baby bilang itu, kalau misalnya kita membandingkan dengan binatang, kita mau adu terbang udah kalah sama burung. Kita nggak bisa terbang. Kalau kita mau ngadu kekuatan, kita kalah sama keluarga monyet. Kalau kita mau ngadu cepat, kita kalah sama keluarga kucing. Nah, dan sebagainya. Dan kelebihan kita tuh di sini dong, Baby. Dan di sini itu kita nggak sama, masing-masing itu nggak sama gitu, Baby, benar nggak? Nah, tapi karena udah konsep kebudayaan pemikiran dari awalnya itu udah salah gitu, jadi kesininya tuh salah gitu. Contoh seperti ini, sebenarnya misalnya kita punya anak, terus ya jangan kita deh, misalnya si A sama si B tuh suami istri punya anak tuh, pas si ini tuh anak kita tuh kesukaannya tuh main game terus gini. Sebenarnya kalau menurut aku, Baby, untuk menghadapi kehidupan sosial seperti yang Baby sebutkan tadi, perlu pendidikan dasarnya untuk menghadapi dunia sosial atau kehidupan realnya. Tapi kalau misalnya passion dia itu adalah bermain game, emang nggak bisa sukses seorang gamer? Sekarang luar biasa sih peran bermain di e-sport itu. Dia, kalau kita ngomong dari profesi, menjanjikan sebuah profesi dengan penghasilan yang luar biasa, bahkan puluhan juta dolar. Nggak, sebenarnya gini, aku tuh kalau misalnya nanti berkesempatan mempunyai anak asuh atau bagaimana,
aku melihat gini loh, pendidikan yang di luar itu ketika anaknya punya minat dan bakat di mana, orang tua itu memotivasi dan memfasilitasi. Bahkan orang tua itu sampai rela jadi figurnya dia. Contoh, jadi banyak ya, ini banyak atlet basket, sepak bola yang anaknya pun nanti jadi atlet olahraga yang dikuasai oleh bapaknya itu. Contoh, kalau kita di sepak bola ada namanya Maldini. Itu dari Caesar Maldini ke anaknya Paolo Maldini, sekarang ke cucunya. Semuanya bermain bola. Dan semuanya sekarang yang dua sudah jadi legend, anaknya baru. Nah, itu contoh. Bahkan ada pebasket yang sekarang sangat bagus tahun ini, namanya LeBron James. Dia sudah mau tua dan anaknya akan bermain basket di NBA sebentar lagi. Usia dia 16, 2 tahun lagi dia bisa masuk NBA. Nah, dan dia punya kemampuan yang lebih hebat dari ayahnya. Jadi update ya? Jadi update kan. Jadi banyak itulah aktor, dan kita bisa cari, kamu bisa googling. Dan ini faktanya. Jadi orang tua itu menjadi figur dan orang tua memfasilitasi. Tapi memang nggak semua. Bahkan ada yang orang tuanya anaknya pengacara dan orang tuanya tuh tidak memaksakan itu. Iya. Nah, aku jadi kepikir banyak kasus gitu ya, Baby. Terutama aku bicara di Indonesia ini karena aku kan memang hidup di sini gitu kan, dan Baby pun lama hidup di sini. Mungkin Baby pun tahu banyak banget kasus yang kalau misalnya Baby pernah nemuin gak sih, kalau misalnya si orang tua ini sukanya ke misalnya di dunia pengacara gitu ya, terus si anaknya tuh kesukaannya tuh atau passionnya tuh di dunia yang berseberangan dengan orang tuanya, tapi dipaksakan oleh orang tuanya. Iya, dipaksakan oleh orang tuanya, dan dia tuh bisanya dia ngejudge dunia lu tuh salah gitu. Dunia lu tuh nggak benar, dunia lu tuh nggak akan bagus, dunia lu tuh nggak akan punya masa depan, segala macam itu gitu kan. Ego dan arogansi dari orang yang lebih tua, dan itu banyak terjadi di sini. Bahkan aku tuh pernah sampai ketemu kasus yang aku alami sendiri. Ini aku curhat dikit deh, agak out of topic. Jadi aku tuh di gym. Iya. Aku di gym, aku menyarankan orang itu untuk melakukan gerakan memperkuat kaki. Karena memperkuat kaki itu akan membuat tubuh atas kita jadi lebih kuat. Otomatis angkatan kita bertambah. Yes. Aku ngomong gini, gue bilang, ayo kok latihan kaki biar pressnya lebih kuat. Langsung dia ngomong, saya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dia bukan nanya mana ada hubungannya. Emang ada hubungannya? Dia nggak nanya, dia langsung ngejudge, nggak ada hubungannya. Nah, di saat yang bersama udah diem ya langsung. Di saat itu yang sama ada seorang personal trainer, manager di sana yang usia jauh lebih tua dari aku dan dia, si om ini langsung ngomong, oh ada hubungannya. Dia langsung menjelaskan teknisnya. Aku udah nggak perlu menjelaskan karena udah dijudge. Tapi aku nyeletuk. Nah, ini bandel, ini sontoloynya aku di sini nih aku. Tapi wajar sih. Aku sontoloynya di sini. Tuh kan, ini mah bukan tergantung apa yang diomongin, ini mah tergantung siapa yang ngomong. Bukan apa yang diomongin. Ya, tapi di saat itu situasi aku sama si orang ini jadi dingin. Pertama dingin, diam. Akhirnya suatu ketika kita ngobrol jadi panas malah. Jadi panas. Jadi dendam medianya. Enggak, tapi semua itu udah clear. Udah clear. Tapi dari sini kita udah tahu. Dan juga dia pun mengakui. Sampai mengakui. Karena dia punya mama yang sifatnya kayak dia. Mamanya itu hanya ngedengerin orang yang lebih tua dari dia. Udah terbudaya. Terbudaya. Dan aku ngomong begini kan, kebetulan kan papa mama aku juga orang daerah. Ya, apalagi aku. Iya, orang daerah, dan itu sudah biasa. Ketika yang lebih tua yang lebih didengerin. Yang aku bilang tadi sudah membudaya. Nah, juga itu kayak tadi kau bilang kan, dunia lu salah. Kita yang lebih tua yang lebih tahu. Nah, padahal duniaku, duniaku itu udah nggak sama dunianya. Dan kenyataannya memang dunia tuh memang update terus, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi. Kamu tahu, kamu ingat gak 10 tahun lalu YouTube masih baru? Iya. Ya kan, 15 tahun lalu kamu pakai handphone apa?
Enggak pakai handphone. Nggak pakai handphone, oke aku pakai BlackBerry. Terus? Terus mundur lagi, kamu tahu Nokia yang zaman dulu? Tahu 3310 hilang kan? hilang. Hampir hilang kan? Iya, itu tuh hebat banget baby dulu dengan kartu halonya. Ya, jadi jadi apa yang bahkan gini loh, kita ngomong fakta gini, apa yang relevan di 10-15 tahun lalu tidak relevan di zaman sekarang. Kamu berasa kan? Iya. Ya kan, kita di usia 15 tahun lalu itu relevan dan tapi tidak relevan di zaman sekarang, alias useless. Yes. Dan apa nih yang terjadi tuh keegoisan seorang yang lebih tua merasa lebih tahu, padahal apa namanya, ya sekarang gini, memang kenyataannya si anaknya lah gitu ya, anaknya ini tuh kan ke dunianya pada masa sekarang gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya dengan lapang dadanya itu tuh bisa jadi orang tua yang bertanya sama anaknya malah gitu kan. Ini aku untuk mengupdate diri gitu kan. Aku buka dikit. Jadi aduh aku sebut nama aja, Deddy Corbuzier dengan Aska. Ini sebuah contoh bagaimana seorang orang tua dan anak mendekatkan gap mereka, tapi masih ada jarak, tapi mendekatkan mereka udah kayak temen. Yes, benar kan? Orang bule, orang Western, itu mengajarkan anaknya ke anak laki-laki dengan ayah, sekurang lebih gapnya seperti itu. Kamu lihat Aska baru 14 tahun, Deddy sudah kepala 4, tapi mereka itu udah sangat intim, udah deket banget kayak temen. Tapi di saat yang sama ketika Aska pernah ada di podcast juga ngobrol sama bapaknya tuh kayaknya enak. Iya. Jadi udah nggak segan, tapi juga ada etika. Jadi ada penyetaraan dengan etika bapak dan anak gitu kan, benar nggak sih? Tapi bisa sebagai sahabat yang lebih dekat daripada mungkin sahabat-sahabat lain. Karena tidak ada keegoan yang saya lebih tua gitu kan, benar nggak? Atau saya yang lebih tahu, saya lebih lama hidup segala macam gitu kan. Nah jadi emang apa namanya? Ya aku harap sih dengan video ini tuh bisa membuka pikiran masyarakat dan memperbaiki generasi-generasi selanjutnya, para orang tua selanjutnya, dan para calon orang tua para calon orang tua juga gitu, biar generasi kita tuh maju gitu. Karena gini, kita tuh manusia sayang, bukan robot, benar nggak baby? Bukan robot yang diciptakan dengan dengan struktur yang sama, benar nggak sih baby? Betul. Organ kita memang sama, tapi cara akal budi dan istilahnya dan minat kita juga nggak sama. Ya segala tuh nggak sama gitu. Jadi maksudnya kita itu semua bisa sukses. Itu kenyataannya, benar nggak? Jadi semua orang di luar tingkat finansial, kamu berasal dari keluarga yang berada atau enggak, berasal dari keluarga yang seperti apa, itu semua bisa sukses dan menjadi seorang yang kaya raya, asalkan kamu bisa maju dengan passion kalian masing-masing, menjadi diri sendiri, bakat dan kata Bibi tadi? Minat dan bakat kalian sendiri-sendiri dengan percaya diri, seperti itu ya. Ya betul. Confidence itu perlu banget sih, percaya diri. Kayak gitu, karena yang tadi bilang masih awal-awal aja yang mematahkan udah bukan orang lain, orang tua sendiri, gitu. Betul, setuju. Ya kayak gitu. Jadi dengan video ini tuh aku harap bisa yang tadi kita sebutkan bisa bermanfaat untuk para orang tua dan para calon orang tua seperti itu. Atau bahkan misalnya yang nonton misalnya anaknya bisa menunjukkan ini sama orang tuanya untuk merubah struktur pemikiran gitu kan, atau struktur kebudayaan yang pola pikir. Ya pola pikirnya aku kadang-kadang random guys. Nah baby ini yang ngebenerin gitu. Ya udah biasa gitu. Seperti itulah intinya. Aku harap dan aku pikir kalian juga paham lah apa maksud aku ya baby ya. Seperti itu guys. Dan thank you so much. Dari tadi kalian udah nontonin video IQ dan suami tercinta IQ. Jangan lupa di subscribe, sekali lagi aku sebutkan, di share, di like, dan di komen bebas. Kalian mau komen apa aja, nggak akan ada satu yang dihapus. I love you so much dari aku Miss Catherine dan suami tercinta aku Koko Baby. Bye bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduan